Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan rezeki yang lancar dan barokah buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID segera menghilang dari dunia ini sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita secara normal. Amin, amin ya robbal alamin. Saudaraku semua, kali ini video saya akan menceritakan di mana saya dilahirkan dan bagaimana proses saya dibesarkan sampai saya menjadi seorang pengusaha. Tentunya perjalanannya lumayan panjang, tapi saya akan menceritakan secara detail bagaimana perjalanan hidup saya. Dan saya akan bagikan tip kepada saudaraku semuanya tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana bisa lunas hutang dalam waktu 2,5 tahun sebesar 5 miliar. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah tidak punya hutang perbankan, jadi udah 0 rupiah. Alhamdulillah. Saudaraku semuanya, perkenalkan, nama saya Agus Juragan JRC. Kalau teman-teman di Jawa manggilnya Agus F1. Tepatnya 41 tahun yang lalu saya dilahirkan di kota Jember tercinta. Saya dilahirkan oleh seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh serabutan dan seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang becak. Tapi tidak melulu tukang becak, karena juga serabutan. Jadi kalau ada yang nyuruh ngangkut batu bata, ya kerja batu bata. Ada yang ngangkut pasir, kerja pasir. Oh ya, mohon maaf. Kerja serabutan itu teman-teman, saudaraku semuanya, kalau di Jawa ya, ini mungkin teman-teman yang luar pulau mungkin nggak paham apa serabutan itu. Jadi kerja yang bekerja sesuai perintah orang. Disuruh ngangkut batu, ya nggak kerja. Disuruh ngangkut pasir, ya pasir, seperti itu. Ini namanya kerja serabutan kalau di Jawa, seperti itu. Alhamdulillah, saya dilahirkan 14 Agustus 1980. Saya dibesarkan dengan rasa bangga, senang. Walaupun mungkin di kacamata orang, saya adalah orang yang amat sangat miskin. Karena rumahnya terbuat dari bambu, dan lubang-lubang juga. Bahkan tidurnya bukan di kasur, tapi tidurnya itu di apa ya, orang nyebutnya itu gelagar. Jadi bambu yang dipotong-potong kecil-kecil dan nanti tinggal dikasih tikar seperti itu. Dan lantainya pun itu tidak beralaskan ya lantainya bumi itu, jadi nggak ada apa-apanya, nggak dikasih semen, nggak dikasih keramik, ya udah bumi itu lantainya. Tapi saya bangga, saya senang, saya happy. Karena orang tua saya begitu perhatian sama saya. Walaupun makannya ya menurut orang sih ala kadarnya, tapi bagi kami itu suatu yang nikmat. Karena udah lengkap, ada sayur, ada lauk pauk, seperti itu. Bahkan ayah saya itu sayang banget sama saya. Dia sering ngajak saya jalan-jalan, naik sepeda pancalnya itu. Saya baru ingat saya itu diajak sama ayah saya untuk melihat peresmian gedung atau lapangan tenis yang ada di Gor Jember ya. Waktu itu yang meresmikan Bapak Akbar Tanjung. Jadi saya diajak naik sepeda pancal, kaki saya diikat di bawah tempat duduknya. Mungkin supaya kaki saya nggak kemana-mana, takut kena ruji nanti kan, membahayakan. Jadi saya lalui hari-hari saya sampai saya usia 8 tahun itu dengan amat sangat senang, amat sangat bangga, amat sangat happy ya. Karena kita bisa makan dengan ada setiap hari, ada sayur, ada lauk pauk, walaupun hanya seperti tahu, ikannya mungkin ikan asin waktu itu. Kebahagiaan, kesenangan, tiba-tiba sirna. Tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang kekurangan, serba keterbatasan. Karena ayah saya meninggalkan saya dari dunia ini. Ayah saya meninggal di saat saya kelas 2 SD, di saat saya usia 8 tahun. Kebayang tidak?
Yang biasanya ada ayah yang mencarikan nafkah untuk makan keluarga, tiba-tiba nggak ada. Saya 7 bersaudara. Kebayang nggak 7 bersaudara, sekarang tinggal ibu yang mencari nafkah. Luar biasa. Setiap hari-hari dilalui hanya dengan makan nasi sama garam. Tapi saya bersyukur, bangga banget dengan kakak saya. Kakak saya ada yang merantau, dia kerja jadi stempel sendok. Jadi stempel sendok itu kalau zaman dulu sendok itu dikasih nama, kayak plat nomor gitu, dikasih di stempel gitu. Kemudian kakak saya yang satu lagi, dia merantau ya, dia mondok sekaligus dia bekerja. Dan alhamdulillah juga ngirimin kita duit juga untuk biaya hidup, walaupun nggak seberapa tapi ya juga membantu kita. Ibu saya bekerja ya disuruh orang, kadang nyuci baju, kadang disuruh apa sama orang seperti itu. Kita lalui hari demi hari dengan serba kekurangan, serba keterbatasan. Bahkan saya ingat di saat saya bermain gitu, tiba-tiba ada orang jualan nih, jual es. Namanya Pak Pandi dulu yang penjual esnya itu, dia pakai pikulan itu, dia jual es. Ketika dia datang, saya dipanggil sama ibu, disuruh masuk ke rumah. Ketika teman-teman saya sudah selesai makan dan si penjual udah pergi, baru saya dikeluarkan dari rumah sama ibu saya. Jadi ibu saya begitu cinta, begitu sayang, tidak ingin saya mungkin jadi kepingin banget melihat orang makan es, karena saya udah nggak tahu teman saya makan es atau enggak, saya nggak ngerti karena saya dimasukin. Tapi kadang-kadang saya juga tahu juga gitu loh. Ya, tapi gimana lagi karena kondisi udah nggak memungkinkan untuk kita beli hal-hal seperti itu. Dan kesedihan saya tidak hanya itu aja. Saya setiap hari nggak pernah dikasih uang saku sama ibu saya. Jangankan uang saku, ya makan aja pas-pasan hanya makan nasi, lauk pauknya garam, lauk pauknya. Jadi saya kalau sekolah, jam 9 istirahat, saya tuh selalu duduk di kantin. Deketin teman-teman yang mungkin uang sakunya banyak, yang suka jajan gitu ya. Saya duduk di sampingnya atau agak jauh dikit. Saya selalu berdoa saya tuh. Mudah-mudahan gak habis, mudah-mudahan gak habis, mudah-mudahan gak habis itu. Jadi saya itu sering dikasih sama teman, sisa makanannya itu kalau dia nggak ini kadang dibagi, kadang juga sisanya dikasihkan saya, dan itu saya makan. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak yatim yang bernasib seperti saya, makan makanan sisa teman gitu. Tapi saya juga punya sesuatu yang indah juga di saat saya jadi anak yatim itu. Ada banyak orang yang peduli sama saya. Salah satunya sahabat saya SD itu Aan Setiawan. Saya selalu diajak di rumahnya dan selalu dia disuruh makan, dan saya selalu dikasih makan yang enak. Ada nasinya, ada sayurnya, ada lauk pauknya, itu makanan yang enak banget buat saya. Itu yang amat sangat saya ingat dari dulu. Terlebih lagi juga ada namanya tetangga saya itu namanya Pak Husen. Dia itu dosen di salah satu fakultas di Kabupaten Jember. Dialah yang menyekolahkan saya, dialah yang membayar SPP saya setiap bulan. Sehingga saya itu kalau sudah tanggal 1 sampai tanggal 10, saya tuh suka mundar-mandir depan rumahnya dulu. Berharap saya dipanggil. Kalau dipanggil, pasti nih saya dikasih uang untuk bayar SPP, karena saya dikasih uang jajan. Kalau dikasih uang jajan, wah seneng banget. Waduh, saya bisa beli kue seperti halnya teman-teman saya yang lain. Terima kasih Pak, sudah support saya. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga, Allah paling sehat seger waras, panjang umur, bahagia dunia dan akhirat. Dan saya juga berterima kasih juga kepada guru saya juga yang banyak perhatian sama saya. Dulu masih kelas 2 itu ada namanya Bukun ya kelas 2. Terus kelas 3, 4 tuh namanya Bu Astuti. Itu perhatian banget sama saya. Bahkan kadang-kadang ngasih saya uang jajan. Bahkan sempat Bu Astuti tuh bayar uang SPP saya waktu itu. Dan uang buku saya. Saya masih ingat Bu. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu juga Allah paling sehat seger waras. Dijadikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.
Dan mudah-mudahan rezekinya Allah paling lancar barokah. Tidak mudah memang menjadi seorang anak yatim itu. Yakin pasti hidupnya pasti kekurangan. Selain kurang finansial, kurang makan, juga kurang kasih sayang. Makanya jangan salah sahabatku semuanya, kalau anak yatim itu kadang nakal. Karena memang kurang kasih sayang dari orang tua. Dan saya berterima kasih sekali buat kakak saya yang sudah support saya dulu sehingga saya bisa sekolah walaupun semua serba keterbatasan. Mudah-mudahan kakak-kakakku semua Allah paling sehat segar waras dan Allah paling rezeki yang lancar dan barokah. Dan jujur saya dari mulai kelas 2 SD itu baru bisa beli baju baru tuh insya Allah kelas 5 saya baru bisa beli baju baru itu. Jadi saya kurang lebih 3 tahunan saya nggak pernah beli baju baru. Baju ala kadarnya, lobang-lobang pun tetap dipakai. Dan saya ingat yang belikan baju saya dosen dari salah satu fakultas di UNED ini namanya Pak Husen. Saya masih ingat bajunya yang atas warna biru muda, yang bawah warna dongker. Sampai sekarang saya ingat, bayangin berapa tahun. 1996 ya, 95, 94, jadi 1988 ditambah 3, 1991 sampai sekarang. Sudah lama banget ya, 30 tahun yang lalu. Saya masih ingat hal tersebut. Mudah-mudahan buat yang nonton channel saya, mudah-mudahan kita semua tergerak hatinya untuk bisa support, bisa membantu anak yatim. Karena itu perintah Allah dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin dekat denganku di akhirat nanti seperti dekatnya kedua jarimu, maka supportlah anak yatim, nafkahilah anak yatim. Mudah-mudahan kita semua nanti sama-sama menjadi ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu teman-teman, untuk video saya yang pertama ini, saya bercerita tentang saya dilahirkan sampai saya lulus SD ini, sampai saya alhamdulillah lulus dan bisa daftar di sekolah menengah pertama. Saya diterima di SMP Negeri 10 Jember. Dengan perjuangan sendiri, daftar sendiri, nggak tahu bagaimana caranya. Alhamdulillah banyak disupport teman, akhirnya saya bisa daftar di SMP Negeri 10 Jember. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa menginspirasi anak-anak yatim untuk tetap teguh, tetap kuat, menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Contohlah saya, walaupun saya dulu miskin, rumah bambu, berlantaikan bumi ya, tapi alhamdulillah Allah sekarang jadikan saya seorang pengusaha. Terima kasih banyak sahabatku semuanya. Next, saya akan bercerita lagi tentang gimana saya melalui hari-hari saya dari SMP, SMA, memulai usaha dari modal nol sampai beromset ratusan juta rupiah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.